Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Jemaat Kalang Ninian Abian Base. Hari ini hari Selasa 7 Februari 2023. Sebelum kita bersama-sama memulai hari kita, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami beristirahat sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh menerima anugerah hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami memulai kehidupan kami, melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami rindu Tuhan untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, memahami kebenaran firman-Mu sehingga menjadi dasar bagi kehidupan kami hari ini. Berkati kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu, kiranya sungguh hari ini kami diberkati oleh penyertaan anugerah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11, dan yang kedua dari Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sungguh berbahagia kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua pasti pernah melakukan atau menanam pohon buah. Dan tentu saja ketika kita mulai menanam pohon buah tersebut, maka kita pasti berharap bahwa pohon itu akan berbuah lebat. Dan untuk dapat berbuah lebat, menghasilkan buah yang lebat, maka tentu saja prosesnya dimulai dari ketika kita memilih bibit buah yang baik atau bibit pohon yang baik, lalu memilih media tanam yang baik, dan disertai juga dengan proses merawat yang baik, memupuknya, menyiraminya, dan berbagai proses pemangkasan lainnya, dengan harapan bahwa pohon tersebut nanti akan menghasilkan buah yang baik dan banyak. Intinya bahwa supaya pohon tersebut menghasilkan buah yang lebat, maka harus memiliki akar yang kuat, akar yang baik, yang mampu mencari nutrisi-nutrisi di dalam media tanam atau tanah, kemudian memiliki pertumbuhan pohon yang baik, sehingga meyakinkan kita untuk menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka berakar itu bisa kita artikan sebagai kita mendasari seluruh kehidupan kita pada cinta kasih Allah dan pada kebenaran firman Allah. Bertumbuh kita bisa artikan menyerahkan hidup kita kepada Allah, termasuk di dalam segala situasi baik itu suka maupun duka. Dan berbuah artinya kita bisa mewartakan kasih Allah, menunjukkan kepada sesama siapa jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berakar.
Akar tentu saja sangat penting bagi setiap pertumbuhan. Tanpa akar, maka pohon-pohon tidak akan bisa tumbuh, apalagi menghasilkan buah. Di dalam kehidupan Kristen, ada 3 hal yang seharusnya bisa menjadi akar atau bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentu saja yang utama, Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kita berakar di dalam Yesus, maka setiap saat Tuhan akan memimpin kita melalui ayat dan firman-firman yang tepat setiap hari. Dan salah satu hasilnya adalah perkataan kita akan diurapi oleh Roh Kudus, dan segala berkat-berkat jasmani rohani akan dicurahkan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus. Bila kita hubungkan dengan Roma 8 ayat 26, maka Roh Kudus ini adalah pribadi yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap atau dengan tangisan. Bukan hanya itu, Roh Kudus juga bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betapa sungguh luar biasa Roh Kudus itu. Ketika kita berakar di dalam Roh Kudus, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Segala sesuatu dapat Ia kerjakan bagi kita, karena Ia adalah Roh Pencipta. Ia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Berakar dalam Roh Kudus ibaratnya seperti pohon yang ditanam di padang belantara, di mana akar pohon tersebut akan terus merambat ke dalam sampai dengan dia bertemu sumber air sebelum akhirnya dia mulai bertunas. Air adalah gambaran Roh Kudus bagi kita. Kita harus berusaha untuk bertemu dengan Roh Kudus setiap hari. Untuk berakar di dalam Roh Kudus, kita akan menjumpai banyak tantangan, tapi kita harus tetap bertekun. Dan yang ketiga adalah iman. Kita membangun diri kita di atas iman yang paling suci, dan jangan lupa berdoa di dalam Roh Kudus. Iman kita harus disertai dengan doa dan pertolongan Roh Kudus. Itulah 3 hal yang menjadi dasar atau iman atau akar dari kekristenan kita. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan iman. Yang kedua, bertumbuh. Orang benar yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang bertumbuh subur, hijau, lebat, dan berbuah. Yesus pun sebagai manusia bertumbuh makin besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kunci agar dapat bertumbuh adalah kita harus mau diproses. Seperti halnya Yohanes Pembaptis yang diproses di padang gurun. Dengan diproses, kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak, waktu, dan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan rohani kita, bahkan akan menghalangi kita untuk menghasilkan buah yang baik. Lalu kejadian demi kejadian, Tuhan membersihkan kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berkenaan dengan firman Tuhan harus dihilangkan dari pertumbuhan kehidupan rohani kita. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Masalah demi masalah yang kita hadapi merupakan cara bagi Tuhan untuk membersihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengetahui melalui suatu masalah bagaimana dari kehidupan kita yang sedang Tuhan bersihkan. Relakan hidup kita untuk dibersihkan oleh Tuhan agar kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Kita perlu tetap melekat pada Tuhan, hanya dekat Dia saja kita dapat tetap bertumbuh dan mendapatkan asupan rohani yang baik. Dan tentunya kita akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari akan membuat kita tetap melekat pada Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita dan memberi kekuatan agar kita dapat terus tumbuh dalam kebenaran. Jangan sampai segala kesibukan dan pekerjaan kita menjadi penghalang bagi kita untuk membaca firman Tuhan dan menunda untuk berdoa. Maka jika hal itu terjadi, kita dapat jauh dari Tuhan
dan kita harus berhati-hati dengan keadaan seperti ini karena akan membuat kita mati secara rohani dan tidak akan pernah menghasilkan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga adalah berbuah. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita, bukan pohon yang berdaun lebat. Matius 21 ayat 18-19 diceritakan mengenai Tuhan Yesus yang mencari buah dari pohon ara yang terlihat lebat, tetapi ia tidak menjumpai satupun buah. Akhirnya Yesus mengutuk pohon tersebut sampai kering. Dalam perumpamaan mengenai penabur, hanya yang ditaburkan di tanah yang baik yang akhirnya dapat berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sementara yang ditabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak belukar, tidak dapat berbuah. Tanah yang baik adalah gambaran dari orang-orang yang bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi ia juga mengerti dan melakukan firman yang ia dengar, sehingga ia dapat berbuah. Berbuah juga berbicara mengenai berkat yang mengejar kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuah seperti yang Tuhan inginkan? Adakah orang lain melihat nilai-nilai Kristus dari buah-buah kita? Adakah kita menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Mari kita senantiasa melekat pada pokok anggur yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya yang kudus, sehingga kita berhak menghasilkan banyak buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga firman ini menjadi rema dalam hati kami, sehingga kehidupan kami sungguh Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah roh di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang penuh dengan buah-buah roh, sehingga kehidupan kita sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Shalom.